Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih kalau kita mau mendesain struktur organisasi di Canva. Seperti ini. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu bahwa struktur organisasi itu tujuannya apa sih? Struktur organisasi tujuannya adalah untuk melihat hierarki, teman-teman. Hierarki di sini misalnya di atas sendiri ini ada CEO, terus di bawahnya nanti ada sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Itu adalah kegunaan dari struktur organisasi untuk memperjelas tingkatan-tingkatan kepemimpinan pada suatu organisasi. Nah, di dalam Canva ini kita bisa memulai dengan create design, terus kita ambil custom size, kita ambil 1920 kali 1080. Strukturnya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita coba ambil yang mana? Kok berbayar semua ya, teman-teman? Kalau teman-teman buntu seperti ini, nah semuanya itu berbayar, kita coba alternatif lain yaitu dengan mendesain sendiri. Seperti ini. Kita bentuk kotak seperti ini, teman-teman. Terus kita posisikan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Terus kita taruh di tengah. Caranya gimana kalau kita menaruh ini supaya center tengah? Kita bisa pakai ini align page, terus ini center. Dia akan ke tengah dengan otomatis. Kita ambil color, misalnya kita color kuning. Nah, terus ini kita duplicate. Kita buat di sini. Kita duplicate. Kita buat di sini. Nah, terus ke bawahnya misalnya kita duplicate. Nah, ke bawahnya lagi misalnya kita duplicate. Ini kita menjadi 4 misalnya. Terus ini kita duplicate. Tidak muat ya, teman-teman. Kita ambil alternatif misalnya seperti ini. Kita klik kanan, rata kanan, ini kita klik kanan, rata kiri. Sudah rata. Oke, seperti ini. Terus alternatif yang lain kita pakai garis. Kita pakai tipe L-boy. Terus kita ambil lagi. Kita duplicate. Kita pakai sistem seperti ini. Kita duplicate. Terus kita ini duplicate. Terus kita duplicate.
Terus kita duplicate lagi. Bisa seperti ini teman-teman. Ini adalah alternatif ketika kita tidak menemukan line tadi. Lalu kita menuliskan teks, misalnya kepala sekolah. Sosro Hadi misalnya seperti ini. Kita bisa membesarkannya. Kita bisa menaruh di tengah dengan cara diklik keduanya ini, terus pakai line ini, pakai di middle, maka dia akan ke tengah teman-teman. Untuk ke tengah yang atas ini sudah center, seperti itu. Ini jelas ya, seperti ini. Ini untuk pewarnaan tinggal kita pilih sendiri warna seperti apa. Untuk variasinya teman-teman bisa memvariasikan sendiri. Tapi kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa ambil ke desain ini, tulis struktur organisasi. Oke, di sini kalau kita ingin langsung menggunakan template, ini kata kuncinya ini ya teman-teman. Organizational structure chart templates. Maka teman-teman bisa menemukan struktur organisasi seperti ini. Teman-teman tinggal memilih atau menyesuaikan sesuai dengan template yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini kita bisa customize di sini. Kita bisa tinggal ganti ini gambar, misalnya gambar uploadan. Nah, kalau memasukkan tinggal teman-teman bisa menarik ini ya. Dan kalau ini misalnya kurang turun, teman-teman bisa klik 2 kali, terus teman-teman geser. Nah, ini juga klik 2 kali, teman-teman geser. Nah, kalau sudah pas, maka tidak perlu digeser. Nah, seperti ini. Tuh, terus ini teman-teman tulis saja apa namanya, misalnya master kanvas struktur. Nah, ini tinggal tulis aja 2024 sampai 2600 misalnya seperti itu. Terus ini nama dan lain-lain. Terus ini kalau ada website dan lain-lain bisa teman-teman hapus. Atau warna ini juga bisa teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya kuning. Terus ini lainnya. Ini warna lainnya misalnya merah. Atau hitam atau biru. Terserah teman-teman. Itu semua bisa menyesuaikan ya teman-teman. Terus teman-teman bisa mengekspor dalam bentuk apa namanya PDF, PDF print, PDF standar,
ada SVG, ada JPEG, ada PNG. Tapi biasanya saya membuatnya dalam bentuk PNG, teman-teman, terus di-download. Nah, setelah teman-teman berhasil mendownloadnya, maka teman-teman bisa melihatnya. Hasilnya seperti ini. Hal ini berbeda dengan template yang kita buat secara manual. Mungkin kalau kita membutuhkan dalam jangka waktu yang lumayan lama, template jenis ini bisa kita temukan atau kita buat dengan pola kita sendiri. Misalnya tadi ingin membuat apa namanya tadi, ada fotonya. Kita hapus saja ya yang tidak berguna ini. Ada fotonya seperti ini, maka kita bisa mencari frame di sini. Nah, di sini circle di sini. Nah, kita cari gambar. Nah, bisa seperti ini. Terus ini tulisan ini kita bisa ambil terus kita taruh di sini. Ukurannya kita perkecil. Nah, ini bisa teman-teman. Teman-teman bisa duplikat ini untuk yang lainnya. Misalnya seperti ini. Teman-teman perkirakan saja kira-kira bagusnya seperti apa. Terus misalnya di sini duplikat, misalnya di sini dan seterusnya. Teman-teman bisa menyesuaikan dan nanti endingnya juga teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau saya sih menyarankan untuk teman-teman semua itu mencari dari apa namanya? Dari template aja, karena Canva kan menyediakan template yang sangat banyak ini. Organizational Structure Chart. Usahakan kalau teman-teman mencari itu dalam kata bahasa Inggris ya teman-teman, karena bahasa Indonesia itu konten kreator dari Indonesia itu mungkin jarang yang memuat tentang ini, tapi konten kreator internasional biasanya sudah memuatnya. Di sini juga ada banyak pilihan sih yang sebenarnya sudah dibuat. Atau kalau mungkin teman-teman pengen gampang, biasanya juga lewat apa namanya template-template yang bisa disediakan. Misalnya kita membuat desain dari frame sendiri atau desain tulisan sendiri yang nanti tinggal kita mengeditnya seperti itu. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.